tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di GNQ Ramadan, Ngabuburit Pengawasan 2026. Pada episode kali ini kita akan membahas tema puasa melatih etika demokrasi, jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Melalui episode GNQ Ramadan kali ini kita akan melihat bagaimana puasa sesungguhnya melatih etika demokrasi, menjadi jujur dalam niat dan tindakan, sabar dalam menghadapi perbedaan, serta bertanggung jawab dalam setiap pilihan. Sekarang ini saya sudah bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus, Bapak Heru Widiawan. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Mbak Desi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau menjelang buka puasa seperti ini Pak Heru biasanya ngapain Pak? Ya, Nyari takjil? Nyari takjil. Kalau dulu nyari takjil, tapi kalau sekarang biasanya sudah di rumah aja. Di rumah saja. Baik Pak Heru, tema kita ini kan terkait dengan puasa melatih etika demokrasi, jujur, sabar, dan bertanggung jawab ya Pak. Ya. Kita mulai dari yang pertama, jujur. Dalam puasa, seseorang bisa saja makan diam-diam Pak, tanpa diketahui orang. Namun yang diuji adalah kejujuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Pak Heru, bagaimana nilai ini relevan dalam demokrasi Pak? Ya, baik. Betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi. Puasa itu kan memang melatih kejujuran yang apa ya, kalau bisa dibilang membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas, yang semuanya diawali dari kesadaran diri. Karena ketika kita bicara kejujuran tidak didasari atas kesadaran diri kita sendiri, memang agak gimana ya kita menjelaskannya. Kita boleh tidak jujur dengan orang lain gitu. Bukan saya ralat, kita bisa tidak jujur dengan orang lain, tapi kita tidak bisa kemudian tidak jujur dengan diri kita sendiri, apalagi yang terkait dengan keyakinan gitu. Ketika kita bicara keyakinan dalam agama Islam, ada perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita tidak melaksanakan berarti kita sudah melanggar keyakinan itu sendiri gitu. Karena sudah disebutkan sebagai perintah, maka kita harus punya integritas untuk melaksanakan itu gitu. Nah, itu kalau bicara terkait dengan kejujuran dan nilai-nilai kejujuran yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa. Nah, dikaitkan dengan demokrasi. Kejujuran itu adalah menjadi fondasi awal dalam sebuah proses demokrasi itu sendiri. Bisa kalau kita lihat di undang-undang itu kan pemilu yang luber jurdil ya. Jujurnya itu sudah disebutkan di sana. Jujur dalam proses, jujur dalam hasil atau akhir proses itu semua harus ada. Dan kenapa tadi saya katakan kejujuran sebagai fondasi awal dalam sebuah proses demokrasi, karena dengan kejujuran itu apa ya, jujur ini kan hubungannya dengan kepercayaan gitu. Jadi ketika kita bicara kepercayaan, orang akan atau masyarakat atau orang secara umum akan melihat, akan memilih mana yang lebih dipercaya, orang yang biasa berkata jujur atau orang yang biasa berbohong. Itu akan kelihatan dengan sendirinya, sehingga dalam proses demokrasi yang dilandasi dengan kejujuran itu secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap baik proses maupun apa yang dihasilkan dari demokrasi itu sendiri.
Berarti ketika kejujuran tumbuh dari kesadaran diri, maka sistem demokrasi pun akan berdiri di atas kepercayaan masyarakat, begitu ya Pak Iya, Heru? kurang lebih seperti itu. Lalu dalam demokrasi ini kan perbedaan pilihan adalah hal yang wajar ya Pak. Ya. Namun seringkali perbedaan ini memicu konflik. Apakah puasa bisa melatih kesabaran dalam menyikapi perbedaan tersebut Pak Heru? Ya, tentu saja bisa, karena selain tadi disampaikan kita melatih kejujuran, juga ada unsur-unsur pengendalian dirinya. Pengendalian diri di sini misalkan ketika berpuasa kita dituntut atau dilatih untuk menahan hawa nafsu, menahan emosi, termasuk dengan misalkan menahan perkataan-perkataan yang tidak perlu disampaikan pada saat kita berpuasa. Misalkan ketika ada orang yang berpuasa, maka kita diajarkan untuk menghindari dari kata-kata yang kotor gitu. Kemudian ada kita diajak untuk misalkan berdebat atau bertikai atau diajak untuk ini oleh orang lain, kita diminta untuk menjawab saya sedang berpuasa. Itu salah satu nilai terkait dengan kesabaran, bagaimana kita bisa yang bisa kita petik ketika kita melakukan puasa. Nah, dalam demokrasi perbedaan itu kan pasti gitu. Yang namanya negara kita aja semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika. Ibaratnya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian di dalam agama Islam sendiri ada istilah moderasi beragama. Perbedaan itu tidak untuk kemudian kita kita kesampingkan atau kita jadikan sesuatu yang tabu atau kita jadikan musuh gitu, tapi bagaimana kemudian perbedaan itu bisa kita bisa menghargai, ada bahwa di sekitar kita itu ada perbedaan. Misalkan saya berpuasa tapi ada teman-teman dari yang mempunyai keyakinan dan agama yang lain tidak berpuasa, dan kebetulan mungkin pada siang hari makan di depan kita atau seperti apa, ya seperti itulah perbedaan. Kita harus menghargai bahwa kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, tapi kita harus bisa menghargai apa yang menjadi pilihan orang lain. Misalkan dalam proses menggunakan hak pilih gitu. Menggunakan hak pilih itu kan setiap warga negara itu pasti punya pilihannya masing-masing, dan itu nantinya akan ada perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, termasuk dengan perbedaan sikap juga. Itu ketika kita bisa sabar, bisa santun dalam menghadapi setiap perbedaan, saya pikir nilai-nilai yang kita dapatkan ketika kita berpuasa itu bisa diterapkan dalam demokrasi. Seperti itu, Pak. Berarti kita itu harus sabar ya Pak, sabar dalam mengelola perbedaan secara dewasa Ya. agar demokrasi ini berjalan damai, Pak Heru. Kemudian Pak Heru, hak pilih ini kan adalah hak konstitusional, tapi seringkali masyarakat belum menyadari bahwa itu juga tanggung jawab. Menurut bagaimana pandangan Pak Heru terkait hal itu? Ya, kalau kita bicara hak pilih yang digunakan dengan cara yang bertanggung jawab, kembali lagi ketika kita bicara etika demokrasi, itu warga negara itu juga punya etika. Salah satunya adalah menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya ini seperti apa? Misalkan warga negara sebagai pemilih harus tahu haknya sebagai pemilih itu seperti apa. Apakah kemudian pada saat pencoblosan saya hanya datang ke TPS, kemudian saya mencoblos itu, tapi saya nggak tahu yang untuk saya bisa mencoblos itu seperti apa. Nah, untuk dia mendapatkan haknya, seorang warga negara dan pemilih mendapatkan haknya itu juga harus tahu ketentuan-ketentuan apa yang kemudian bisa menjadikan mereka mempunyai hak untuk menjadi seorang pemilih gitu. Kemudian dalam memilih pun tidak hanya mereka hanya datang ke TPS, tapi
eh, cara bertanggung jawab dalam menyalurkan hak pilihnya itu juga misalkan dengan menggunakan hati nurani gitu. Kemudian dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan tidak terpengaruh oleh misalkan eh, informasi yang tidak benar, kemudian praktek-praktek adu domba sampai dengan praktek-praktek politik uang seperti itu kurang lebihnya, Mbak. Ini menegaskan bahwa kualitas pemilu itu sangat ditentukan oleh kualitas pemilihnya juga ya Pak? Ya, karena pemilih ini kan salah satu elemen dari beberapa elemen yang ada dalam pemilu, tapi mereka ini punya peran yang sangat penting gitu. Kalau misalkan pemilihnya, jadi ada ungkapan itu pemimpin adalah cerminan dari pemilih gitu. Jadi kalau misalkan pemimpinnya jelek, itu Berarti yang bisa jadi ya itu bisa jadi cerminan pemilih karena pemilihnya yang memilih mereka, pemimpin-pemimpin yang jadi itu. Kalau misalkan pemilihnya mempunyai kesadaran politik, pemahaman politik yang sudah bagus, saya yakin pemimpin-pemimpin yang kemudian nanti akan naik menjadi orang-orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat itu juga sesuai dengan tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran politik dari pemilihnya gitu. Nah, Pak Heru ini sebagai koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Ya. Tentu Bapak banyak menghadapi banyak laporan ya Pak selama pemilu. Bagaimana etika dijaga dalam proses tersebut? Ya, kalau bicara etika penyelenggara itu kan sebenarnya sudah jelas ya, ada prinsip dan asas yang harus dipedomani gitu. Misalkan kita harus netral, kita harus profesional. Kalau misalkan terkait dengan proses-proses penanganan pelanggaran pada saat pemilu, tentunya apa yang kita lakukan erat hubungannya dengan pertama integritas, kemudian profesionalitas, yang selanjutnya adalah harus netral, harus tidak berpihak pada kepentingan manapun, kemudian akuntabel, sampai dengan ada beberapa hal yang lainnya, misalkan harus berkarakter, harus berintegritas, harus jujur, seperti itu kurang lebih etika yang harus kita pedomani dalam pelaksanaan, karena proses penanganan pelanggaran ini kan kadang itu tidak bisa kita putuskan hasilnya seperti apa. Kita bisa memutuskan hasilnya itu kan setelah misalkan ada proses klarifikasi, kemudian permintaan keterangan-keterangan. Kalau misalkan etika yang tadi disampaikan itu tidak kita gunakan dengan baik, bisa jadi hasilnya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga etika penyelenggara itu memang adalah hal-hal yang wajib untuk dipedomani, tidak hanya dalam proses penanganan, tapi di seluruh proses tugas-tugas dan proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Ya, kalau kita berbicara mengenai demokrasi, Pak Heru, salah satu ujian beratnya salah satunya adalah politik uang. Ya. Apa refleksi Bapak terkait politik uang? Ya, politik uang ini semacam kalau ada istilah fenomena gunung es gitu. Jadi yang kelihatan itu mungkin hanya sedikit, tapi di bawahnya itu kalau saya bilang kok sifatnya itu korosif gitu, Mbak. Jadi merusak mulai dari merusak karakter, merusak mental, sampai dengan merusak tatanan. Sehingga kalau bicara terkait dengan politik uang, memang saya sendiri agak kalau kita sebagai pengawas dan penyelenggara pemilu memang sudah diwajibkan pada saat mulai bertugas, kemudian mulai ada sumpah jabatan, demi Allah saya bersumpah, itu sampai dengan ada etika-etika yang harus dipedomani.
Saya pikir dengan integritas yang dimiliki pribadi seseorang, kembali lagi tadi ke pertanyaannya Mbak Desi di awal, bahwa puasa itu kan melatih kita untuk jujur. Jujur erat hubungannya dengan integritas diri seseorang, karakter diri seseorang. Ketika kita memiliki integritas, ketika kita ibaratnya berani mengatakan sesuatu yang salah adalah hal yang salah, saya pikir terkait dengan politik uang itu semua orang, tidak hanya penyelenggara saja, itu punya kewajiban untuk menahan menahan godaan. Karena ketika puasa itu kan kita bicara menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu kan termasuk godaan juga gitu. Iya. Ketika ada yang menawarkan ayo makan gitu, misalkan nasi padang pakai rendang gitu. Itu kan kalau di bulan puasa itu kan hanya mendengarkan cerita aja itu bisa jadi tergoda. Iya, bisa jadi tergoda. Apalagi yang ketika kita bicara politik uang, kita kan tidak bisa tidak bisa menentukan berapa misalkan jumlah uang yang beredar, berapa jumlah uang yang diberikan untuk mempengaruhi gitu, sehingga semua elemen di dalam proses pemilu ini harus punya kesatuan pemikiran, kesatuan mindset, mulai dari penyelenggara. Kalau penyelenggara kan memang wajib hukumnya untuk memiliki integritas menolak politik uang. Kemudian dari unsur peserta, ini bagaimana caranya melatih diri menahan untuk tidak melakukan. Nah, itu untuk tidak melakukan praktek politik uang dengan cara berpuasa. Kemudian dari sisi pemilih atau warga negara, bagaimana pemilih atau warga negara menahan dirinya dari godaan untuk tidak menerima dan menolak praktek politik uang. Itu mungkin. Jadi seperti menahan lapar saat puasa ya Pak. Ya. Seperti menahan lapar saat puasa, begitupun dengan menolak godaan materi dalam politik adalah bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Pak Heru, proses penanganan pelanggaran ini tentu membutuhkan waktu. Bagaimana menjaga kesabaran publik dalam menunggu hasilnya, Pak? Ya, tentunya di salah satu ini etika yang harus kita pedomani itu kan ada asasnya transparan, Mbak. Ini transparansi dalam proses penanganan pelanggaran itu menjadi kunci. Terkait dengan waktu, biasanya kan di dalam, meskipun ada sedikit perbedaan ya, tapi di dalam pemilu itu biasanya 7 hari kerja bisa ditambahkan menjadi 7 hari kerja, sehingga totalnya itu ada 14 hari kerja. Tapi secara normal prosesnya bisa kita laksanakan atau bisa kita lakukan dalam 7 hari kerja. Nah, kalau misalkan dalam prosesnya ini misalkan ada kendala-kendala, kita tidak bisa transparan dalam prosesnya, tidak bisa profesional dalam pelaksanaan, misalkan terkait dengan, karena waktunya ini kan bisa dianggap lama atau bisa dianggap cepat gitu. Bagi penyelenggara atau bagi pengawas, 7 hari itu sebenarnya cepat, Mbak. Tapi bagi misalkan orang yang menyampaikan laporan, 7 hari itu sangat lama karena mereka minta bisa jadi hari ini laporan disampaikan, 1 atau 2 hari kemudian sudah ada hasil, ada status ya. Sementara kita kan tidak bisa melaksanakan proses seperti itu, sehingga untuk mengantisipasi kita transparansi, kita jadikan cara agar misalkan baik peserta ataupun orang-orang yang menyampaikan laporan bisa memantau proses pelaksanaan penanganan itu di hari ketiga atau hari keempat itu seperti apa, sehingga saya pikir seperti itu. Transparansi itu menjadi kunci penting dalam melaksanakan proses penanganan. Jadi kesabaran publik ini tumbuh dari kepercayaan terhadap proses yang terbuka dan akuntabel ya Pak Heru.
Lalu Pak Heru ini juga mengampu divisi data dan Ya, informasi. data dan Nah, informasi. menurut Pak Heru, bagaimana sekumpulan data ini berperan dalam membangun demokrasi yang jujur? Ya, data ini kan sebenarnya eh, fakta yang bisa jadi fakta yang dituliskan, fakta yang didokumentasikan dalam bentuk baik foto maupun video. Nah, itu ketika kita bicara data. Dalam konteks demokrasi, data-data yang ada, baik kalau kita bicara sebagai seorang pengawas ya Mbak ya, berarti ada data-data hasil pengawasan pemilu. Nah, data-data hasil pengawas pemilu inilah yang fungsinya selain sebagai referensi, selain sebagai sumber data yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan pemilu berikutnya, itu juga bisa dijadikan sebagai data untuk sebagai pencegah praktek manipulasi. Bagaimana data ini bisa berperan menyampaikan informasi pada masyarakat. Misalkan ambil contoh gini, saudara kita KPU melaksanakan proses sidang pleno penetapan peserta pemilu atau peserta pemilihan. Nah, kalau kemudian kita sebagai pengawas juga ikut melakukan pengawasan langsung di sana. Kalau kemudian KPU, baik KPU maupun Bawaslu tidak mempublikasikan data ini, tidak menyampaikan data ini ke masyarakat, kepada publik bisa jadi nanti akan ada terjadi disinformasi. Misalkan ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau pihak-pihak yang justru punya kepentingan tertentu, itu membuat informasi yang misalkan si A ternyata tidak lolos, tapi yang di hasil pleno itu si A lolos sebagai peserta pemilu atau pemilihan. Nah, kalau data ini tidak kita sampaikan kepada masyarakat atau kita tidak menyimpan data hasil pengawasan ini, ketika misalkan suatu saat ada yang pihak-pihak atau masyarakat menyampaikan pertanyaan atau meminta informasi kepada kita bisa memberikan data yang akurat, data yang valid, yang sesuai dengan fakta yang terjadi, bahwa inilah data yang sebenarnya itu. Sehingga itu tadi saya sampaikan bahwa data ini mencegah praktek-praktek manipulasi dalam proses demokrasi. Baik Pak Heru, di era digital ini opini kan sangat menyebar secara cepat Pak. Ya. Bagaimana puasa ini bisa menjadi pengingat etika dalam bermedia sosial? Ya sebenarnya sama ya Mbak ya. Ketika kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, kemudian menahan hawa nafsu, menahan emosi, termasuk dengan menahan berbicara kasar atau berbicara kotor ketika ada orang yang sedang berpuasa, baik orang lain maupun diri kita sendiri gitu. Ketika kita menahan untuk tidak berbicara kasar atau tidak berbicara kotor, itu juga saya pikir berlaku ketika kita berada di ruang digital. Bagaimana kalau di ruang digital ada beberapa cara, misalkan bisa dengan misalkan kita berbicara dalam bentuk direkam dengan video kemudian kita share, atau dalam bentuk tulisan. Artinya baik lisan maupun tulisan itu, kalau kita tadi ngomong berpuasa itu menahan, berarti kita juga harus bisa menahan lisan dan tulisan kita ketika kita berada di ruang digital, sehingga apa yang misalkan informasi yang tidak benar atau hoax, informasi bohong dan lain-lain itu bisa setidaknya itu agak sedikit bisa diredam. Nah, dalam konteks demokrasi, ketika kita berbicara dalam ruang digital itu sama aja, misalkan ketika kita menyebarkan kebohongan ketika kita berpuasa, kebohongan itu juga bisa membatalkan puasa gitu.
atau ketika kita menyebarkan informasi yang kemudian menyebabkan salah satu pihak atau orang lain bertikai dengan orang lain, kan berarti ada unsur adu dombanya di dalam kita proses berpuasa. Juga ketika kita melakukan adu domba itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, itu konteksnya ketika kita tarik ke demokrasi, itu juga setidaknya meredam atau mencegah hal-hal yang buruk, yang ekses-ekses buruk dalam ruang digital itu terjadi gitu. Artinya menahan jari sebelum menekan tombol share-share Ya, kemana-mana. Istilahnya apa? Saring sebelum sharing. Sharing, ya. Itu juga merupakan bagian dari praktik etika demokrasi di era digital ini ya, Pak. Ya. Kemudian banyak pihak menaruh harapan pada penyelenggara pemilu, Pak. Bagaimana menurut Pak Heru menjaga integritas di tengah berbagai tekanan? Kalau kita sebagai penyelenggara pemilu, Mbak, ya, tentunya berpuasa atau tidak berpuasa sebenarnya ketika teman-teman dilantik, kemudian dilakukan sumpah jabatan, pada saat itu pula lah kewajiban kita untuk menjaga integritas, menjaga marwah lembaga, kemudian harus bisa bersikap jujur, meskipun ketika kita ngomong tadi sifat, sikap, dan perilaku jujur itu sebenarnya ketika kita tidak menjadi seorang pengawas pun juga harus sudah terbentuk dari awal itu, karena perilaku seperti itu kan memang harus dipupuk secara terus-menerus, tidak kemudian ketika kita jadi, misalkan saya jadi bertugas sebagai pengawas, baru kemudian praktek saya harus jujur, saya harus berintegritas, itu baru kemudian saya praktekkan dan saya angkat gitu. Tidak seperti itu kalau ininya. Tapi ada penekanan gitu. Ada penekanan ketika seseorang menjadi pengawas, menjadi penyelenggara pemilu, maka hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang tadi disampaikan, jujur, berintegritas, kemudian harus profesional, harus bertanggung jawab, itu harus lebih dikedepankan lagi dan lebih menjadi ciri seorang pengawas gitu. Jadi saya pikir untuk menghadapi tekanan di era yang seperti ini, ya itu tadi mengedepankan karakter-karakter dan dan sikap, sifat, dan perilaku yang memang mencerminkan sebagai seorang pengawas pemilu. Nah, berarti bahwa integritas ini bukan situasi yang sesaat ya Pak, ya, melainkan komitmen yang harus dijaga secara konsisten. Ya, betul sekali. Ini pertanyaan terakhir Pak, harapan Pak Heru untuk demokrasi kita ke depan bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Desi. Harapannya tentu saja selain bahwa apa yang kita dapatkan selama bulan puasa ini nantinya akan membentuk diri kita sebagai seorang pribadi yang berkarakter, pribadi yang bertakwa, tentunya dalam demokrasi yang sedang kita jalankan saat ini, masyarakat sebagai unsur terpenting dalam proses demokrasi memiliki kesadaran, memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang dalam, pemahaman yang bagus terkait dengan seperti apa demokrasi itu sendiri, seperti apa politik itu sendiri, dalam rangka menjaga hak warga negara, menjaga kedaulatan warga negara, menjaga agar demokrasi yang kita bangun saat ini menjadi demokrasi yang bermartabat, yang jujur, yang adil, dan etika yang kita yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang kemudian menjadi fondasi bagaimana proses demokrasi itu terbentuk. Jadi ada pepatah dari Arab itu, saya agak lupa istilah Arabnya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi etika ini kan termasuk adab juga, Pak. Ketika seseorang mempunyai adab yang bagus, adab yang baik, maka
ilmu yang dimiliki itu akan lebih bermanfaat, akan lebih barokah bagi masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika orang yang berilmu tinggi tapi tidak memiliki adab, maka ilmunya itu akan memiliki kecenderungan untuk menjadi kesombongan dan kehancuran. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya keberhasilan demokrasi ini bukan dari hasil akhir semata, Ya, akan tetapi pada kualitas proses yang beretika. Baik Pak Heru, sahabat QNQ Ramadan, dari dialog bersama Pak Heru sore kali ini kita mendapat satu pelajaran penting bahwa kejujuran yang kita latih saat berpuasa mengajarkan integritas dalam setiap tindakan. Kesabaran yang kita bangun selama Ramadan mengajarkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Dan tanggung jawab yang kita jalani dalam ibadah menjadi pengingat bahwa setiap pilihan dalam demokrasi memiliki dampak bagi masa depan bersama. Terima kasih saya aturkan kepada Pak Heru atas refleksi dan wawasan yang sangat bermanfaat pada episode QNQ Ramadan pada hari ini. sama-sama Mbak. Saya Desiana Mirtasari selaku host, izin undur diri. Selamat berbuka puasa untuk sahabat QNQ Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba.